A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Baik, insyaallah tema kali ini kita akan membahas Ar-Ruqyatus Syariah. Di awal pertemuan ini atau di awal pembahasan ini kita akan bahas perihal niat yang sering kadang orang keliru dalam meniatkan Ar-Ruqyatus Syariah, di mana mungkin orientasinya yang salah atau mungkin keliru dalam menyikapi masalah, sehingga Ar-Ruqyatus Syariah niatnya jadi nggak pas. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan pekan depan, sehingga minimal perihal Ar-Ruqyatus Syariah kita tidak keliru dalam eh, mengambil niat ataupun mengambil manfaat. Baik, bismillah. Para pendengar Mutiara Quran yang dirahmati Allah, tentu ketika kita menghadapi masalah non medis atau masalah yang gaib, di mana ada sebuah opsi Ar-Ruqyatus Syariah yang bisa kita lakukan, niat pertama yang harus kita bentuk atau kita niatkan adalah Ar-Ruqyatus Syariah itu secara bahasa diartikan mantra atau mantra yang dihembuskan. Maka Ar-Ruqyatus Syariah zaman ini yang dimaksudkan adalah doa-doa dari Al-Quran atau hadis Rasulullah yang bertujuan untuk memohon kepada Allah semoga Allah mengangkat setiap sakit atau masalah-masalah tadi, dengan niat mohon, dengan niat mengharapkan, bukan memaksa atau mengatur. Sebagian orang memaksa dan mengatur sehingga niatnya yang tadinya ingin meruqyah atau ingin ruqyah justru menjadi sebuah orientasi seperti mengendalikan, atau bahasanya Yun Sewu, ranahnya kerana sihir, di mana nanti dalam proses pembacaan Al-Quran, ketika justru kita berimajinasi dan berasumsi, akhirnya kita justru seperti menjadikan Al-Quran itu sebagai mantra. Kedudukannya sama dengan mantra. Ini yang harus hati-hati. Ini juga harus diperhatikan para peruqyah yang aktif. Kadang kita meruqyah dengan niat menyembuhkan. Harusnya kita niatnya memohon kepada Allah, bukan menyembuhkan. Bukankah doanya Allahumma rabbana sa'athil ba'sa, ya Allah, Rabb manusia, ya Allah sembuhkanlah saudara kami ini, seperti itu kan. Jadi kadang yang keliru, dia berusaha menjadi seorang penyembuh. Harusnya kedudukannya menjadi seorang pemohon. Karena apa? Karena peruqyah hanya teman ikhtiar, yang pasien kita yang berhajat, Allah yang menyembuhkan. Konsep dan prinsip ini harus dijaga. Karena ketika kita melanggar hukum adab-adabnya, kaidah-kaidah dasar dan kaidah-kaidah umum, belum masuk ke kaidah-kaidah khusus loh, ini kita akan tergelincir. Itulah kenapa banyak peruqyah yang juga justru malah tergelincir. Ketika dia tidak berpegang teguh pada as-sunnah, pada tauhidan, maka dia akan mudah tergelincir. Kadang jin-jinnya bereaksi bersandiwara. Banyak peruqyah-peruqyah yang tertipu. Inilah yang harus kita edukasikan kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita. Yuk, para peruqyah yang masih belajar, ingat, Ar-Ruqyatus Syariah ranahnya bukan ranah coba-coba, bukan ranah otodidak, tapi ada hal-hal utama ataupun keilmuan-keilmuan yang dasar yang harus dikuasai. Minimal tauhidnya harus lurus, terus kemudian hafalan Al-Qur'annya, terus kemudian sunatullahnya harus terjaga. Jadi itu hal dasar yang minimal bisa kita sarankan untuk pembukaan kali ini. Kemudian Ar-Ruqyatus Syariah bagi seorang yang ingin berhajat kepada saudaranya, ingin meruqyah, niatnya harus jelas. Artinya dengan ruqyah ini kita memohon kepada Allah, karena isinya doa-doa, karena isinya adalah doa-doa. Jadi jangan kemudian semua hal ingin diruqyah. Anak bandel kalau misalnya hubungannya dengan gangguan non medis bisa diruqyah. Tapi kalau anak bandel tapi karena rusaknya akhlak orang tuanya yang berpengaruh kepada anaknya, orang tuanya diruqyah. Makanya dalam ranah Ar-Ruqyatus Syariah, usia anak 7 tahun ke bawah, jika dia punya gangguan non medis, atau 14 tahun ke bawah dia punya gangguan non medis, yang diruqyah orang tuanya, yang dinasihati orang tuanya. Makanya ranah Ar-Ruqyatus Syariah sebelum masuk ke Ar-Ruqyatus Syariah itu
nasihat dulu yang masuk, nasihat dulu, menyadari kesalahan, kemudian mampu untuk mencerna masalah tadi, kemudian melakukan pembentukan eh, prinsip yang kemudian untuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki adabnya. Jadi nasihat dulu yang masuk, sadari kesalahannya, bagaimana kedudukannya, termasuk perukiahnya. Ketika merukiah ada jinnya juga bereaksi, dirikan hujah dulu, jangan langsung main hajar, main ini, enggak, dirikan hujah dulu bahwasanya apapun alasan kalian tinggal dalam tubuh manusia itu tidak boleh, tidak diizinkan, dan itu melanggar hukum syariat Islam. Allah menciptakan tubuh ini ya untuk saudari kami ini, ya untuk saudara kami ini. Maka dia yang berhak untuk menggunakan tubuh ini, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk takdir penciptaan mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia juga Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Juga untuk bangsa jin sama, Allah menciptakan kalian juga beribadah kepada Allah tujuannya. Maka penuhi takdir penciptaan kalian. Dirikan hujah dulu, dirikan alasan-alasan dulu untuk mereka, kemudian menyadari kesalahannya, nasihati dulu jinnya. Ketika dia sudah dinasihati, yang kedua adalah diperingatkan jinnya, peringatkan, nggak boleh, ayo nggak boleh, peringatin, kalau kamu tidak keluar maka kami akan melakukan ini dan itu. Dan maaf jika seandainya ikhtiar-ikhtiar kami menyakiti kalian, maaf itu jika itu terjadi, karena kami hanya bertawakal kepada Allah. Selebihnya yang terjadi dalam ranah ini adalah kuasa Allah. Ingat bahwasanya setiap reaksi dalam proses aruqyah itu syariah mutlak hidayah dari Allah. Jadi peruqyah jangan merasa bangga dengan kemudian membanggakan diri dan terjebak dalam keujuban. Karena banyak sekali peruqyah-peruqyah terjebak dalam keujuban. Jinnya bersandiwara, pura-pura mati, pura-pura keluar, padahal enggak. Dan nanti pasiennya kambuh lagi. Ini loh adab dan hal-hal kaidah-kaidah umum dan khususnya belum terjaga di awal, maka proses aruqyah syariah mungkin berjalan lancar, tapi sebenarnya hasilnya justru malah bisa saja mengeluarkan seseorang dari keimanannya, atau mungkin bahkan bisa lebih jauh lagi, karena bisa berimbas ke hal yang lebih buruk. Contoh, ketika peruqyah menuruti jin-jin yang ada dalam tubuhnya, misalnya dikasih ini dan itu, artinya dia telah terjebak dalam syirik asghar ya, tapi kemudian bisa jadi syirik akbar. Jadi ruqyah bukannya menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah, justru sama-sama terjebak dalam sebuah ketergelinciran yang fatal. Jadi ingat, karena ruqyah itu syariah bukan coba-coba. Terus apakah boleh kita ruqyah mandiri? Loh, ruqyah itu sangat erat sekali dengan kehidupan kaum muslimin. Kita mau makan baca bismillah, itu ruqyah. Kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, melangkah kaki kanan, itu ruqyah. Jadi erat sekali ruqyah itu dengan kehidupan kaum muslimin. Bahkan semua sunatullah termasuk ruqyah. Pernah beberapa kami temui seorang sahabat kami, termasuk guru kami juga. Beliau dulu pelaku sihir ya. Beliau dulu pelaku sihir, alhamdulillah sekarang sudah bertaubat, dan salah satu membuka poin-poin untuk bisa mendalami keilmuan tentang sihir. Jadi beliau dulu ketika menyihir seseorang, dia hanya menyuruh jinnya untuk mendatangi si fulan dengan foto ataupun benda-benda miliknya. Penciuman bangsa jin itu sangat sangat peka. Dari jauh, dari jarak kejauhan mungkin puluhan kilometer, ratusan kilometer akan sampai kepada seorang tadi. Makanya kadang syarat-syarat untuk menyihir itu dengan tadi ya, dengan benda-benda yang dimiliki oleh si target tadi, kemudian foto-foto. Nah, akhirnya dia tunjukkan sebuah foto, datang orang ini, sakiti dia atau bunuh dia. Nah, beberapa saat kemudian jinnya balik lagi. Kenapa? Nggak bisa masuk katanya. Kenapa nggak bisa masuk? Karena orangnya lagi sholat, gitu, seperti itu. Enggak sholat. Apalagi baca Al-Quran, tidak. Nah, terus sedang apa? Nah, kemudian si jin tadi menjawab bahwasanya
sedang ada tamu di rumahnya. Loh, ada tamu, kenapa kenapa nggak bisa masuk? Karena si dia sedang memuliakan tamunya. Jadi artinya memuliakan tamu kan sunatullah kan. Jadi ternyata memuliakan tamu pun bisa mencegah bangsa jin untuk bermakar sihir kepada si keluarga tadi atau si orang tadi. Jadi yang jadi poin pentingnya tadi, ketika kita mungkin sihir seberat apapun, sihir sekuat apapun, tapi ketika keimanan kita lurus kepada Allah, insya Allah tidak akan tembus. Pernah beberapa kali kami temui, ini sihirnya sihir kelas berat. Bagaimana cirinya? Ciri sihir kelas berat, dia biasanya menggunakan mungkin bahasanya buhul-buhul sihirnya itu udah level-level atas. Apa saja misalnya, contoh dengan air, kalau air mandian orang mati sama makam tanah kuburan sih itu masih rendah ya. Dia sudah menggunakan bagian-bagian tubuh orang mati yang mungkin itu diambil dari makam. Nah, itu digunakan sebagai buhul sihir. Nah, ada beberapa kali kamu temuin sihir-sihir kelas berat atau mungkin sihir-sihir seperti sumpah serapah ya. Sumpah serapah itu sihir bisa sampai 7 keturunan itu kena semua. Ada teman kami dulu di daerah Salatiga sana, beliau satu keluarga itu menderita semacam eksim ya atau korengnya. Koreng itu salah satu ciri-ciri sihir kelas berat atau sihir-sihir sumpah serapah. Ada koreng, satu keluarga punya koreng semua. Dalam keluarga ini dikenal di masyarakat, semua anggota laki-laki, anggota keluarga laki-laki setelah punya anak satu atau dua meninggal, dan meninggalnya semuanya tragis. Entah tabrakan, entah kecemplung sumur, entah gantung diri, pokoknya semua meninggalnya tidak wajar. Dan di saat itu salah satu teman kami masuk dalam keluarga ini karena menjadi anggota dari keluarga itu. Nah, dia sudah merasakan sesuatu gangguan yang aneh gitu kan. Kemudian kami coba untuk ruqyah, dan kami coba untuk ruqyah, ternyata benar reaksi dan kami luruskan pemahaman dari keluarga itu. Jadi sekarang harus berhenti dari pemikiran-pemikiran tadi. Pemikiran itu seperti medan magnet. Semakin kita mengagungkan atau takjub dengan kinerja makar-makar bangsa, jadi kita justru jadi takut dan akhirnya melemahkan keimanan kita kepada Allah. Ini yang fatal. Makanya banyak orang yang dulu sebelum saya diruqyah saya nggak pernah kesurupan, tapi setelah diruqyah saya kesurupan. Nah, inilah yang jadi poinnya. Kenapa? Dimana beliau yang berikhtiar ruqyah tadi semakin mengagumi, apa ya, semacam semakin khawatir dengan makar-makar bangsa jin. Bahkan mungkin eh, di rumah kejahatan cicak aja udah bingung gitu loh. Oh, ini jangan-jangan ada yang menimpuk saya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kekhawatiran-kekhawatirannya itu justru menjadikan sebab-sebab sehingga sihir masuk dalam tubuh atau dalam keluarga dia atau dalam lingkungan dia. Justru ketika dia lurus tauhidnya kepada Allah, lurus imannya kepada Allah, maka Allah akan menjaganya dengan bala tentara Allah. Dan apa itu Allah yang berkehendak. Salah satunya seperti sebuah hadis tadi di mana ketika kita keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, melangkah ke kanan baca bismillah, maka satu malaikat akan turun menjaga kita. Nah, kemudian bagaimana yang terjadi dengan keluarga tadi? Ketika kami ruqyah dan bereaksi, akhirnya sudah diluruskan, alhamdulillah. Setelah itu ada tinggal 2 anak laki-laki, salah satunya teman saya, dan kemudian salah satunya adalah anak terakhir nomor 2 dari keluarga itu. Alhamdulillah sudah membaik. Untuk korengnya bisa sembuh perlahan dengan beberapa herbal. Jadi memang dulu kemungkinan ada sempat cekcok dengan keluarga lain, kemudian keluarga itu disihir. Nah, dan itu sudah terkenal di masyarakat karena tadi setiap anggota keluarganya setelah punya anak 1, 2 itu pasti meninggal mengenaskan. Dan ini adalah ciri-ciri sihir sumpah serapah. Dan sihir bukan berarti terus kemudian kita harus takjub, enggak. Kita cukup tahu kok bahwasanya semua kekuatan alam, semua alam itu Allah yang berkuasa. Maka ketika kita menyembah Rob yang maha kuat dan Rob yang paling berkuasa dalam semesta ini, maka sungguh tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita bahwasanya Allah akan melindungi kita. Maka ketika kita mencoba masuk ke ranah aruqyah syariah untuk berikhtiar dengan ruqyah tadi, bentuknya atau prinsip dasar niatnya harus karena kita memohon kepada Allah untuk mengangkat semua permasalahan kita. Dan ini bisa dilakukan karena apapun. Misalnya anaknya bandel, iya insya Allah bisa.
cuman nggak harus pergi ke peruqyah atau ke seorang roki. Jadi misalnya ketika kita mungkin berhajat, kita bangun sepertiga malam, sholat tahajud, kemudian kita memohon kepada Allah, mengeluh kesahkan anak kita, bahkan bisa saja kita mengeluhkan bahwasanya eh, tempat beras kita sudah kosong, itu pun boleh dan itu pun halal. Itu sebagai bentuk ketergantungan seorang hamba kepada Robnya, di mana ke depan akan menambah keimanannya. Bukan berarti terus kita menjadi sombong sehingga kita tidak mau berdoa kepada Allah dan meyakini Allah Maha Tahu. Bukan seperti itu, tapi kita harus memohon, meminta, karena itu sebagai bentuk ketergantungan kita hamba kepada Robnya. Dan itu sebuah ibadah yang mulia, dengan banyak berdoa, dengan banyak memohon. Itu masuknya ranah kearifan syariah sebenarnya. Di alam kita meyakini bahwasanya kita harus beriman dengan yang gaib. Tapi kita bukan berarti terus boleh berasumsi, boleh berimajinasi, mengira-ira, nggak boleh. Alam gaib kita pelajari dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan riwayat-riwayat dari para sahabat dari Rasulullah, sehingga kita mampu menerapkannya dengan mengikuti para salafus saleh, bagaimana kaidah-kaidah dalam memahami alam gaib tadi. Tidak serta merta kita memahaminya dengan sebuah imajinasi. Hati-hati. Para peruqyah yang dirahmati Allah, luruskan akidah kita, luruskan ketauhidan kita, dan luruskan pemahaman kita bahwasanya kita syariah, setiap apa yang terjadi di dalamnya itu adalah hidayah Allah sebagai bentuk rahmat Allah kepada hambanya, mungkin karena keimanan si pasien, mungkin karena keikhtiar si pasien. Kita sebagai teman ikhtiar, kita hanya bisa membantu dengan sebuah opsi-opsi keilmuan yang bisa kita miliki, dan hindarkan dari sifat ujub dan terjebak dalam kesombongan atau kebanggaan diri, di mana konsep yang jelas adalah berusaha untuk mengembalikan fitrah-fitrah yang terganggu oleh pemahaman atau makar-makar syaitan tadi, sehingga fitrah-fitrah yang dapat kembali pulih. Maka yang harus kita lakukan adalah tadi, kedudukan sesuai dengan dudukannya tadi, bahwa niatnya harus benar. Kedua, nasihati dulu. Ketika jin berhasil berdirikan hujah, kemudian peringatkan. Tapi kalau ketika tidak bereaksi, ya kita nggak harus memaksakan reaksi. Jangan kemudian dipukul biar muntah, jangan. Dipukul keras tengkuknya biar muntah, nggak boleh. Jadi kita justru nanti jadi terhukumi zalim. Nah, makanya yuk kita mulai belajar. Saat tadi semua yang terjadi dalam ranah itu syariah itu adalah mutlak hidayah Allah, mungkin karena keimanan saudara kita tadi, atau bisa juga kita mungkin karena hal-hal yang lain, mungkin karena doa-doa saudara-saudaranya, bisa juga atau doa dari orang tuanya. Maka selanjutnya adalah jangan sampai kita mengartikan kondisi beliau atau pasien kita tadi dengan asumsi-asumsi liar atau dengan imajinasi. Hati-hati loh, jangan sampai mudah terjebak. Karena ketika mudah terjebak itu kita akan mudah dipermainkan nanti, dan bahkan mungkin bangsa jinnya akan mempengaruhi atau berusaha untuk bersandiwara untuk mengelabui kita. Maka hati-hati. Makanya kadang ada orang ruqyah sampai kesurupan seneng, atau mungkin memaksa, atau seneng kalau sampai kesurupan. Sebenarnya nggak seneng karena di situ nanti ada interaksi-interaksi yang kadang kita kejebak. Jadi kalau belum cukup keilmuannya, maka akan mudah mengalami ketergelinciran. Maka hati-hati saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Semoga dari program di Mutiara Quran ini bisa memberikan sedikit edukasi, dan mungkin bisa kita lanjutkan di minggu depan perihal pembahasan masih lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah beberapa poin-poin tentang bagaimana ciri gangguan jin dan sihir. Sebenarnya banyak sih yang sudah materi-materi atau artikel-artikel beredar di masyarakat tentang ciri-ciri gangguan jin. Tapi jangan kemudian semuanya dihubungkan ke arah bangsa jin. Contoh, orang sakit lambung. Orang sakit lambung, dia tiba-tiba pusing, mual, kemudian nyun jauh ada seperti sendawa panas misalnya kayak gitu. Ini bukan ranah bangsa jin, ataupun sebenarnya bisa masuk jinnya, cuman
Si orangnya harus tenangkan dulu, karena memang ada asam lambung ya kita harus terangkan secara medis. Jangan semua hal dihubungkan dengan bangsa jin, karena bangsa jin mungkin dari pengalaman kami, mungkin bangsa jin tidak bisa menjadi sebab dari sebuah penyakit, tapi dia bisa menjadikan penyakit tadi menjadi numpang di penyakitnya tadi untuk kemudian menjadi makar. Contoh, beberapa waktu yang lalu kami temui eh, pasien kami rukyah berulang kali dan semuanya pasti kesurupan. Jinnya berinteraksi ini dan itu, dan dia mengatakan bahwasanya qadarullah waktu itu gangguannya adalah di mana ibu ini seorang ahwat, ibu ini menikah sudah hamil 6 kali itu semuanya keguguran, dan jinnya ini memanfaatkan itu untuk mengelabui si ahwat tadi, di mana dia mengatakan bahwasanya aku telah membunuh anakmu atau janinmu, anakmu setelah setiap dia jadi itu sebenarnya jadi dan memang sebenarnya hamil, itu pasti keguguran atau nanti dia nggak berkembang janinnya, atau hamil anggur ya orang bilang. Jadi ini dia mengatasnamakan itu, dan si orangnya percaya dan yakin bahwa saya mau ini ada jin jahat di tubuh saya yang kemudian dia punya bisa menghentikan kehamilan saya atau bisa menghalangi kehamilan saya. Tapi saya kemudian tidak karena tadi tidak berani berasumsi. Enggak, jangan percaya dulu. Ini saya khawatir ini jinnya cuma numpang aja, numpang eksis tok. Sebenarnya dia tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, kemudian si beliau tadi padahal sudah baca surat Al-Baqarah setiap hari, sudah menyiapkan sunnah, zikir pagi petang, semua sudah dijalani. Tapi kenapa kok jinnya masih bereaksi? Kenapa kok jinnya masih bermakar? Nah, di situ ada satu, pertama kami lakukan adalah meluruskan niat. Ketika membaca surat Al-Baqarah, ketika membaca zikir pagi petang, maka niatkan untuk beribadah kepada Allah. Masalah jin dalam tubuh Anda itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Karena ketika Allah berkehendak itu yang akan terjadi. Maka harusnya ketawakalan kita kepada Allah. Jangan semata-mata kemudian untuk bangsa jinnya, yang kemudian jadi jinnya seperti diibadahi. Ini yang jadi kadang keliru. Itulah kenapa jinnya kadang nggak keluar-keluar. Karena ibadahnya bukan lurus kepada Allah, tapi kadang seperti malah mengibadahi jinnya. Dengan membaca surat Al-Baqarah, dengan membaca zikir pagi petang, bukan untuk Allah, tapi untuk bangsa jinnya. Ini yang keliru. Kami luruskan dulu. Yang kemudian adalah menjaga niat tadi agar tidak sampai bergeser, karena nanti akan ada hembusan-hembusan untuk menggeserkan niat ini. Yang mungkin entah karena mungkin ini dan itu pasti akan digeser oleh jin tadi dengan sebuah makar, dengan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya dia hanya menunjukkan eksistensinya aja, tidak benar-benar dia mampu melakukannya. Kemudian kami suruh beliau yang kedua untuk cek laborat darah lengkap, dan ternyata benar ditemukan bahwasanya dia memiliki penyakit semacam pengentalan darah. Di dimernya naik sampai 1.500 sampai 2.000. Standar orang normal adalah 500. Nah, di situ sudah ketemu tuh masalahnya. Ternyata bangsa jin itu ketika bermakar dalam tubuh seseorang, atau ketika bangsa jin mampu bermakar dalam tubuh seseorang, dia biasanya akan melemahkan organ atau merusak siklus organ, atau dia istilahnya membuat sakit fisik untuk menunjukkan eksistensinya, sehingga orangnya beriman kepada bangsa jin tadi bahwasanya jin itu benar dan jin itu takjub, jin itu punya kemampuan, atau manusia dibuat takjub atau dibuat kagum dengan jinnya tadi, sehingga dia jadi takut, jadi gelisah, jadi nggak tenang. Jadi setiap ibadah-ibadah yang dia lakukan itu untuk mengibadahi bangsa jinnya, bukan beribadah kepada Allah. Ini yang sering orang tergelincir. Makanya jangan kaget jika seandainya saya sudah menamakan zikir pagi petang, sudah baca Al-Quran, tapi jinnya masih bertahan, karena niatnya salah. Nah, ini menjadi poin penting yang harus para pendengar semua pahami, bahwasanya ranah ruqyatus syariah itu tidak bisa masuk dalam ranah coba-coba atau otodidak, karena mudah sekali tergelincir. Nah, berikutnya apa yang terjadi pada ibu tadi, alhamdulillah Allah rahmati dengan kemudahan-kemudahan, karena masya Allah beliau juga seorang beriman, dan ketekunan ibadahnya masya Allah. Nah, selanjutnya beliau berikhtiar dengan herbal-herbal dan obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit yang tadi. Setelah normal, alhamdulillah Allah rahmati dengan kemudahan-kemudahan. Jadi ini salah satu contoh kisah bahwasanya kita nggak perlu takut dengan bangsa jin. Bangsa jin tuh sama-sama seperti kita, cuman beda alam saja. Kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat, itu bangsa jin di alam jin itu hal yang wajib, yang lazim dan wajar. Tapi kalau kita sebagai manusia mengetahui hal ini, seolah kita mengagumi bahwa jinnya bisa pindah tempat dengan ya iyalah, karena tadi dia punya
dia punya kemampuan seperti itu di alam mereka itu sudah biasa. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takjub. Yang harus kita khawatir adalah kondisi keimanan kita. Apakah selama ini kita sudah beriman kepada Allah? Apakah selama ini kita sudah mengorientasikan hidup kita untuk beribadah kepada Allah? Karena kita punya takdir penciptaan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan apakah kita sudah memenuhi visi dan misi kita sebagai kekhalifahan di bumi ini? Bahwasanya bumi ini sudah ada beberapa bangsa jin yang kemudian dia mengatakan bahwasanya saya yang bau reksa kampung ini, saya mau bau reksa lingkungan ini, saya yang berkuasa atau yang lebih duluan tinggal di sini. Ingat, kekhalifahan bumi ini sudah diserahkan kepada bangsa manusia sejak Nabi Adam diciptakan. Dulu memang iya, bumi ini kekhalifahan diserahkan kepada bangsa jin. Tapi sekarang saat ini sejak Nabi Adam, kekhalifahan di bumi ini sudah diserahkan kepada bangsa manusia. Maka kita wajib menjaganya. Satu, kita mengimplementasikan visi dan misi kekhalifahan di bumi ini di lingkungan ranah semampu kita. Minimal di keluarga kita sebagai seorang bapak yang baik, sebagai suami yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik. Di ranah kemasyarakatan kita sebagai anggota masyarakat yang baik dan berusaha untuk mengikuti peraturan-peraturan yang dianjurkan di masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan kemaslahatan keseharian di lingkungan kita. Seperti itu contohnya. Jadi jangan kemudian terus berasumsi bahwasanya kita diciptakan tidak ada perhitungan, jadi berbuat semau kita, tidak ada pengawasan, atau bahkan mungkin tidak ada penghisapan. Tidak, semuanya dihisap, semuanya dihitung dan ditimbang. Pendengar Radio Mutiara Quran dirahmati Allah, sedikit hal yang kami sampaikan tadi semoga bisa menjadi awal pembahasan perihal Ar-Ruqyatus Syar'iyyah lebih dalam lagi. Nanti akan kita sambung di minggu depan, di pekan depan. Sudah ada pertanyaan masuk ini dari hamba Allah. Yang pertama, bagaimana pengobatan akibat efek pelet atau pengasihan? Baik. Jadi ada dua hal ya ini ya. Yang pertama kena pelet atau pengasihan. Jadi ketika kita terkena pelet atau kita pernah diisi pengasihan, nah ini beda-beda ini, dua hal ini masuknya. Walaupun sebenarnya tidak, tapi kita artikan dua hal aja sekalian kita kasih materi. Yang pertama, pelet. Untuk pelet dirukyah seperti biasa, tapi saran saya pertama pakai air putih dulu. Di air putih kasih madu boleh, kasih habatus sauda boleh, kasih herbal apapun boleh. Yang penting air putih kasih madu biasanya kalau saya. Kemudian celupkan jari telunjuknya satu ruas, baca Al-Fatihah, Al-Kafirun, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak, Anas. Setelah membacakan satu surat, tiupkan ke air tadi. Nah, kemudian pertama dihirup dulu ya. Karena ada beberapa jenis pelet yang dia menggunakan media parfum, maka itu dihirup dari hidung. Ingat, hirupnya dari gelas, buangnya lewat mulut di luar. Jadi jangan sampai hembusan nafas dari mulut kita itu masuk ke gelas. Jadi hirup lewat hidung, dalam-dalam. Nah, dalam-dalam seperti itu. Nah, kemudian baru buangnya ke arah luar, ke arah samping. Nah, nanti kalau muntah, baru kemudian muntahkan, jangan ditahan dan tepuk-tepuk dadanya. Yang kedua, minum. Baca bismillah, minum, alhamdulillah, baca bismillah, minum, alhamdulillah, bismillah, 3 kali. Bismillah dan alhamdulillah 3 kali, setelah itu baru habiskan. Atau mungkin ada sisa sedikit buat dibasuhkan ke muka atau basuhkan sampai ke kepala. Kadang sebagian ada yang jenis-jenis sihir yang dia menggunakan media foto-foto, dan itu biasanya akan ada sesuatu efek di kepala. Setelah ini biasanya belum reaksi nih. Kalau benar pelet itu reaksinya sedikit sekali. Biasanya cirinya kalau pelet itu dia ketika diruqyah dia akan merasakan kesemutan di ujung jari kaki dan jari tangan atau tercep gitu. Ini karena memang reaksinya sedikit, karena dia biasanya nggak pakai makar atau bangsa jin yang diikat di tubuhnya, di tubuh targetnya. Kecuali kalau jenis jin yang ditargetkan atau dimasukkan ke tubuh targetnya tadi, dia di awal tadi waktu menghirup dan waktu minum biasanya udah reaksi. Tapi kalau jenis pelet-pelet yang berupa dari pusaka misalnya katakanlah, atau dari mantra-mantra, atau dari kejauhan di mantra-mantra dengan foto-fotonya, nah ini biasanya efeknya minim, yaitu cuma tercap-tercap di ujung jari tangan dan jari kaki. Kemudian terakhir diurut atau dicetuti ditarik-tarik ujung jari kaki dan jari tangan untuk mengeluarkan sisa-sisa energi yang negatif tadi. Berikutnya adalah dengan
diruqyah dengan dimandikan. Nah, dimandikan misalnya dudukan di tanah, kemudian disiram dengan air mengalir, diruqyah. Atau boleh misalnya ada sumber mata air besar, ya udah dimasukkan ke sumber mata air besar, diruqyah di sana dengan ayat-ayat yang standar saja. Walaupun misalnya pakai ayat yang monggo silahkan. Semua ayat punya punya apa ya, intinya niat kita, dan kemudian kita berhajat dengan ayat-ayat Al-Quran tadi, kita bermunajat kepada Allah. Ingat, kedudukannya bukan mantra, tapi itu sebagai bentuk niat ikhtiar kita. Jangan kemudian mendudukan sebagai mantra. Yang berikutnya adalah pengasihan. Pengasihan hampir sama, cuma langsung ke penghinaan dulu pada benda-benda pengasihan ketika kita punya pengasihan, dan berikutnya adalah dengan di apa ya, dengan dihinakan, dibakar atau diapa, kemudian dimasuk ke tadi ke sumber mata air. Nah, ke sumber mata air, atau mungkin disiram duduk di tanah, kemudian dimandikan, dibersihkan. Nanti kalau ada mual muntah, suruh muntahkan. Nah, contohnya seperti itu. Ini untuk hamba Allah tadi yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, kalau sering ngelihat orang asing dalam mimpi, apakah juga gangguan bangsa jin? Belum tentu. Jadi kadang kita berimajinasi bisa, atau mungkin bahasanya kan mimpi itu kan ada tiga ya. Yang pertama adalah mimpi dari Allah, kedua dari syaitan, ketiga adalah gejolak jiwa. Jadi belum tentu. Tapi kalau misalnya nih, misalnya sering mimpi bertemu laki-laki, atau ada laki-laki yang itu mengaku suami kita, atau istri kita, pasangan kita, atau mungkin sampai berhubungan intim, dan itu sering berulang setiap malam. Nah, ini gangguan bangsa jin biasanya. Jadi mimpi yang bersetubuh dalam mimpi, dan itu berulang setiap malam, walaupun mungkin orangnya sama, mungkin menyamar atau menyerupai pasangan kita, atau mungkin bergonta-ganti, intinya dia berhajat, kemudian sampai mimpi basah. Nah, ini atau bersetubuh dalam mimpi ini, sehingga dia tidak puas dengan pasangannya. Ini ada kemungkinan ada makar bangsa jin, biasanya sihir mastoisti, atau bangsa jin yang jatuh cinta kepada manusia. Kemudian ketiga, ada pertanyaan lagi, satu lagi, bagaimana tanda-tanda kalau jin udah keluar dari tubuh manusia setelah diruqyah? Jadi ada beberapa tanda-tanda yang apa ya, ada beberapa tanda-tanda yang memang keluar, seperti contoh muntah, berkeringat, menangis, atau bahkan mungkin sampai nyuwun sewu, ada beberapa waktu yang lalu ada pasien kami yang dia kencing lama sekali, atau mungkin nyuwun sewu BAB sampai fesesnya tuh panjang gitu, ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin keluar benda-benda sihir, tapi ini alhamdulillah kalau di sini agak jarang kami temui. Jadi keluar benda sihir, atau mungkin muntah darah. Nah, ini ada kemungkinan. Nah, dia muntah darah, muntah warnanya hitam, muntah warnanya hijau, muntah warnanya kuning. Ini salah satu tanda-tanda luruhnya rumah-rumah syaitan dalam tubuh manusia. Jadi ini bagus. Atau mungkin sampai terkentut-kentut. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri tanda-tanda keluarnya bangsa jin dari tubuh ketika diruqyah. Terus bagaimana jika seandainya tidak terjadi reaksi itu? Ya nggak harus dipaksain. Kadang justru seperti hembusan angin yang keluar begitu saja, karena dia juga bisa keluar dari pori-pori, bisa keluar dari lubang-lubang tubuh kita yang mungkin seperti angin saja. Jadi jangan kemudian dipaksakan, karena beberapa yang kami lihat kadang ruqyah dipaksakan untuk muntah, untuk ini dan itu. Nah, itu yang keliru. Nah, jadi demikian pendengar Mutiara Quran yang dirahmati Allah, sedikit materi tentang perihal ruqyah syariah. Insya Allah nanti akan kita bahas di minggu selanjutnya, di minggu depan, yang lebih mendalam lagi, mungkin perihal teknik-teknik, bisa nanti masuk ke teknik-teknik, atau mungkin bisa masuk ke apa ya, jenis-jenis sihir. Cuman lebih gamblangnya itu, kalau itu kan maksudnya untuk ranah seorang trainer ya, tapi kalau untuk seorang yang hanya orang awam, kita nanti bahas masalah-masalah yang ringan-ringan saja, sehingga menambah keilmuan dan tidak mudah takjub dengan kemampuan-kemampuan bangsa jin. Nah, kembali kami peringatkan kepada saudara-saudara kami, juga diri kami pribadi, perihal ranah ruqyah syariah harus benar-benar kita jaga, karena ini adalah sebagai bentuk senjata kaum muslimin untuk jadi ruqyah syariah itu senjata sebenarnya, senjata kita sebagai kaum muslimin, bentuk ketawakalan kita, atau bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, dan
bisa dikatakan kerana ibadah, tapi tadi harus benar-benar terjaga ya. Jadi kita membantu saudara kita dengan niat karena Allah, kita membantu saudara kita dengan niat sebagai hak-hak saudara kita yang harus kita penuhi kewajiban kita kepadanya. Maka ke depan yuk mari lapangan dada lagi untuk membuka diri untuk menerima keilmuan, seringkan mencerna nasihat agar tidak terjebak dalam keegoisan, kesombongan atau mungkin keujupan, karena kita tidak sama-sama tidak punya kejaminan bahwasanya kita akan selamat. Bentuk ketawakalan kita kepada Allah perihal dunia dan akhirat semoga menjadi nilai-nilai yang akan mengangkat kita nanti di hadapan Allah. Untuk saudara-saudara pendengar yang sedang ingin meruqyah atau ingin pergi seorang roki untuk meruqyah, niatnya yang baik. Jangan kemudian terus nyuwun sewu bayar orang suruh ruqyah, wah masalah nanti berhasil nggak berhasil, sudahlah, nggak seperti itu. Tapi terima nasihat dari peruqyahnya ketika memang peruqyah menasihatkan ini dan itu mungkin beliau sedang membuka kenapa Allah menurunkan musibah dalam keluarga ini. Nah, beliau sedang mencari hikmah. Maka ketika sudah ketemu hikmahnya dan ada keluar nasihat dari peruqyahnya, didengarkan dengan baik sehingga dan jalankan dengan baik sehingga fitrah-fitrahnya akan kembali. Karena banyak sekali kami temui pasien-pasien ruqyah, dia tidak ingin sembuh dari penyakitnya, cuman senang diruqyah aja. Diruqyah sampai sana kemari, peruqyahnya juga sampai capek, si pasiennya juga sampai elek, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Jadi maka kita harus perbaiki itu niatnya dari awal. Kemudian kedudukannya gimana, sudah selesai apa belum? Karena kemungkinan rahmat Allah belum turun itu karena kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan kita. Sebagai hamba yang menunjukkan atau sebagai hamba yang menghambakan diri kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk memperbaiki adab dan akhlak kita agar ke depan Allah mudahkan setiap ikhtiar-ikhtiar kita tadi. Semoga setiap ikhtiar kita tadi menjadi nilai-nilai ibadah di hadapan Allah, menjadi pahala-pahala yang sempurna untuk menaikkan derajat keimanan kita kepada Allah. Ingat bahwasanya cobaan musibah itu Allah turunkan untuk sebagai pelupur dosa, peningkat derajat keimanan atau peringatan sebuah kedzaliman. Maka artikan ini dengan baik, ini sinyal dari Allah, dan artikan dengan kemudahan-kemudahan yang kemudian kita bisa mampu untuk mencerna dengan baik. Jangan kemudian kita kayak seperti menolak dalam arti menolak takdir, dan kita nggak terima dengan takdir itu, yang kemudian kita menjadi memberontak dan kita bereaksi tidak karuan nanti malahan. Semoga ini menjadi keilmuan yang bermanfaat untuk para pendengar Mutiara Quran semuanya. Demikian, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.